Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen di STKIP Ar-Rahmaniyah Depok, mengajar di Strata 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan yang saya tempuh Strata 1 dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP Kusuma Negara. Strata 2 yaitu di STKIP Ar-Rahmaniyah dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. S3 yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini, saya akan memaparkan tugas dasar dari seorang dosen yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Tugas utama seorang dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah melaksanakan pengabdian masyarakat, penelitian, dan pengajaran. Dalam hal ini saya akan memaparkan hasil pengabdian masyarakat saya dari tahun 2019 hingga tahun 2025. Pengabdian yang saya lakukan yaitu di berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara atau pengabdian internasional. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum, program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia untuk membantu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat yaitu tindakan nyata, bantuan tanpa pamrih, penerapan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas hidup, pilar Tridharma Perguruan Tinggi, manfaat bagi masyarakat dan perguruan tinggi. Pengabdian yang saya lakukan di tahun 2019 dengan tema Kearifan Lokal Kita Jaga Kelestarian Budaya yang Berwawasan Lingkungan menuju Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan di daerah Citorek, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bertujuan untuk mengetahui keadaan tempat yang akan dijadikan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah melakukan penelitian mengenai adat istiadat masyarakat Kasepuhan. Yang kedua, memahami bagaimana cara memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga, mempelajari tatanan Kasepuhan Citorek. Keempat, mempelajari kepemimpinan adat dan pemerintahan. Yang kelima, memperkenankan wayang golek fabel kepada masyarakat Citorek. Yang keenam adalah memberikan bantuan perlengkapan sholat dan sarana prasarana pembelajaran TK maupun PAUD. Inilah alasan-alasan yang membuat kami ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa tersebut. Pengabdian selanjutnya yaitu penyuluhan peningkatan semangat membaca Al-Quran melalui program berbagi Al-Quran pada masa pandemi COVID-19. Desa Rasamala Cibadak terletak di wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tingkat pendidikan mayoritas penduduk hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Rasamala Cibadak tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Rasamala Cibadak baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun. Sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Pengabdian selanjutnya yaitu eksistensi nilai Pancasila pada generasi milenial. Di masa keterbukaan teknologi dan informasi saat ini, budaya dan ideologi bangsa lain dapat dengan mudah tersampaikan kepada generasi muda yang saat ini sering disebut dengan generasi milenial. Sudah barang tentu masuknya pengaruh luar tidak bisa ditolak oleh siapapun karena cukup melalui media sosial para generasi milenial langsung dapat mengaksesnya.
dalam upaya meningkatkan eksistensi Pancasila yang merupakan ideologi bangsa yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ar-Rahmaniyah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara berkolaborasi melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya menanamkan nilai Pancasila bagi generasi milenial, khususnya bagi guru dan santriwati di lingkungan Pondok Pesantren Al-Awabin. Pengabdian selanjutnya yaitu di Kampung Adat Dukuh Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan tema kearifan budaya lokal dalam Bingkai Ketahanan Nasional tahun 2023. Kehidupan tradisional di kampung adat Dukuh menjadi hal yang sangat unik untuk dikaji, dilihat dari kehidupan keberagaman masyarakat di tengah-tengah derasnya arus modernitas. Berbagai keunikan perilaku keberagaman masyarakat kampung adat Dukuh menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Kampung Dukuh berbeda dengan kebanyakan masyarakat adat lainnya. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan masyarakat adat lain, warga kampung Dukuh masih memegang dan memelihara tradisi Islam. Pengabdian selanjutnya yaitu di Kampung Naga pada tahun 2023. Sejenak mungkin terlintas dalam pikiran kita, barangkali ketika kita mendengar nama Kampung Naga, ternyata bentuk asli dari Kampung Naga tersebut sangat berbeda dengan namanya. Dan gambaran kita semua tentang hal-hal yang berbau naga ya, karena memang di situ tak satu pun naga yang berada di sana. Nama Kampung Naga itu sendiri ternyata merupakan suatu singkatan dari kata kampung di Nagawir dalam bahasa Sunda yang artinya adalah merupakan kampung yang berada di lembah yang subur. Kampung Naga adalah sebuah kampung kecil yang para penduduknya patuh dan menjaga tradisi yang ada. Hal inilah yang membuat kampung ini unik dan berbeda dengan yang lain. Tak salah jika kampung ini menjadi salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang patut dilestarikan. Pengabdian selanjutnya yaitu Sabah Baduy Kampung Adat Baduy Banten. Kehidupan tradisional di kampung adat Baduy menjadi hal yang unik untuk dikaji. Dilihat dari kehidupan keberagaman masyarakat. Berbagai keunikan perilaku keberagaman masyarakat kampung adat Baduy menarik untuk ditelaah. Kehidupan keberagaman mereka dapat dilihat dari perspektif lingkungan, kebudayaan, ataupun keagamaan. Pengabdian selanjutnya yaitu pengabdian internasional Malaysia, Thailand, dan Batam, Indonesia. Pengabdian ini berkolaborasi antar prodi di STKIP Ar-Rahmaniyah dan STKIP Kusuma Negara Jakarta. Kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan diskusi dan selanjutnya penandatanganan kerjasama dengan universitas swasta di Hat Yai Provinsi Songkhla, Thailand, dan Ramah Tamah. Kunjungan hari kedua yaitu kami berkunjung dan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Universitas Sultan Azlan Shah Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tingkat internasional yang diharapkan dapat berlanjut di kemudian hari, dan saya salah satu yang berkolaborasi dengan dosen USAS dalam penelitian. Hari ketiga yaitu kami berkunjung di Yayasan Perguruan Islam Al-Azhar Batam, Indonesia untuk menandatangani kerjasama. Pengabdian selanjutnya yaitu pengabdian internasional yang kedua, mengikuti upacara 17 Agustus tahun 2024 yang ke-79 di Kedutaan Indonesia Laos dan mengenal budaya Vietnam. Kegiatan di Laos yang pertama adalah mengikuti upacara yang diadakan di Kedutaan Indonesia Laos dan pembina upacara yaitu Bu Dubes Laos untuk tahun 2024, yaitu Ibu Grata Endah Werdaning Tias. Beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Demokratik Rakyat Laos. Tema upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-79 Republik Indonesia yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan dengan memanfaatkan potensi Nusantara dan berfokus pada kemajuan bersama. Kunjungan hari kedua yaitu mengunjungi Universitas Nasional Laos atau NUOL
bertemu dengan mahasiswa dan kaprodi di lingkungan kampus dengan berinteraksi dan mereka bagaimana pembelajaran mereka, kemudian kami mendokumentasikan segala kegiatan yang ada dengan tujuan melakukan kerjasama dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian di kemudian hari. Kunjungan hari ketiga yaitu kunjungan ke tempat-tempat ibadah masyarakat Laos, yaitu agama mayoritas di Laos adalah Buddha Theravada. Kunjungan selanjutnya yaitu ke Vietnam dengan mengunjungi ibu kota Ho Chi Minh. Kota yang bernama selain Saigon ini terletak di provinsi Gia Dinh, Vietnam Selatan. Di negara yang dikenal dengan negara ateis yang diprakarsai oleh pemerintah komunis, ini kami mendapatkan sebuah masjid, bahwasanya di sana masih berada, masih ada suasana keislaman, yaitu agama Islam. Di Vietnam kami mengunjungi ibu kota lama Ho Chi Minh, kota yang bernama lain Saigon ini berada di provinsi Gia Dinh, Vietnam Selatan. Selanjutnya kami menyeberangi Sungai Mekong dan menelusuri sungai-sungai kecil yang ada di sekitaran Sungai Mekong dengan sampan atau perahu klotok. Sebelum menelusuri sungai, kami berkunjung ke peternakan madu yang berada di pinggiran Sungai Mekong. Dengan kami berkunjung, maka kami belajar bagaimana mereka hidup di pinggiran-pinggiran sungai-sungai kecil yang ada di pinggiran Sungai Mekong. Dan kami berkunjung ke sebuah masjid yang ada di Vietnam yang dikenal dengan negara yang ateis dan diprakarsai pemerintah komunis. Kami masih menemukan masjid di sekitaran Vietnam. Sebelum itu kami berkunjung ke pabrik-pabrik permen yang terbuat dari kelapa dan menyaksikan bagaimana awal pembuatan sampai terbentuk menjadi permen yang siap untuk dikonsumsi. Pengabdian internasional mengikuti Joint Conference on Citizenship Education Bangkok, Thailand, tanggal 20 sampai 23 Mei 2025. Yang pertama adalah melakukan penandatanganan kerjasama di bidang penelitian, pengabdian, dan pengajaran dengan Universitas Thammasat Bangkok. Yang kedua, mewadahi pertukaran gagasan dan praktek baik menjadi forum ilmiah dan profesional bagi para akademisi, pendidik, peneliti, pembuat kebijakan, dan penggiat masyarakat sipil untuk berbagai ide, hasil penelitian, serta praktek terbaik dalam pendidikan kewarganegaraan. Mengidentifikasi tantangan dan peluang baru, mengkaji berbagai tantangan dan peluang pendidikan kewarganegaraan dalam konteks globalisasi, digitalisasi, dan dinamika sosial politik, termasuk isu-isu seperti disinformasi, intoleransi, dan partisipasi politik generasi muda. Selanjutnya adalah berkunjung ke Sekolah Indonesia Bangkok. Pengabdian selanjutnya yaitu mengikuti forum Geoeconomic Fragmentation and Energy Security tahun 2025. Tanggal 24 sampai 25 Juni 2025. Tempat Hotel Borobudur, Jakarta. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI melalui Deputi Bidang Studi Strategis kembali menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum. Forum ini merupakan agenda strategis tahunan yang mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dan internasional termasuk akademisi, praktisi, diplomat, serta pengambil kebijakan untuk mendiskusikan isu-isu geopolitik dan geostrategis terkini. Dengan mengangkat tema Geoeconomic Fragmentation and Energy Security, bertujuan membahas dinamika fragmentasi ekonomi global yang semakin meningkat, serta implikasinya terhadap keamanan energi dunia. Forum ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi tantangan dan peluang yang muncul dari ketegangan geoekonomi, disrupsi rantai pasok energi, serta pergeseran kekuatan global. Selama 2 hari kami melaksanakan peserta akan terlibat dalam rangkaian sesi diskusi, keynote speech, dan panel-panel strategis yang mendalam guna memperkuat pemahaman kolektif dan kerjasama lintas sektor dalam menjaga ketahanan nasional di tengah gejolak global. Pada tanggal 30 Juni 2025,
Kami mengikuti seminar yaitu dengan tema Membangun Kemandirian Bangsa di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global yang bertempat di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI. Dalam rangka memperkuat kesadaran dan pemahaman strategis terhadap pentingnya kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian situasi global, Lemhanas RI menyelenggarakan seminar strategis bertema Membangun Kemandirian Bangsa di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global. Kegiatan ini menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi dan pengalaman luas di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Seminar ini menghadirkan dua narasumber utama yaitu Khairul Tanjung dan Raden Pardede. Khairul Tanjung, pengusaha nasional yang membawakan materi berjudul Kemandirian Nasional dimulai dari kemandirian individu, membangun jiwa kewirausahaan bangsa. Beliau menekankan pentingnya peran individu dalam menciptakan daya saing bangsa melalui penguatan karakter kewirausahaan. Pardede, ekonomi senior, mengatakan strategi membangun ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis global. Dalam paparannya, beliau menguraikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional guna menghadapi tantangan krisis global yang terus berkembang. Seminar ini menjadi ruang diskusi penting bagi peserta untuk menggali ide, strategi, dan solusi dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan nasional, khususnya dalam aspek ekonomi dan kewirausahaan di tengah landscape geopolitik yang terus berubah. Demikian pemaparan hasil pengabdian yang saya lakukan, baik nasional maupun internasional, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan, keterampilan, empati, dan kepedulian sosial.